Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah dan terima kasih teman-teman dari subscriber Habitat Nantair. Kali ini kita berada di desa mana Mas? Tegarejo, Barang, di rumahnya Ibu Miyem Weknya Suwarno. Miyem Weknya Suwarno. Di rumah beliau berkumpul juga anak dan juga cucu. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya diberikan kesempatan di sini silaturahmi pertama kali untuk teman-teman yang kali ini melihat video terbaru saya. Tujuannya apa Mas? Tujuan pada malam hari ini kita akan meruqyah Ibu karena tadi siang ya Mas? Tadi siang itu katanya 2 hari itu ngerasa badannya itu nggak enak, terus yang hari ini tadi itu sempat pingsan dan juga kerasukan ya, itu sosoknya perempuan yang tadi itu ditanya sama pihak keluarga, dan bila mana nanti ada sosok tersebut di rumah ini, kita akan ini sedikit membuka kedatangan dan posisinya itu seperti apa si mbaknya ini di rumah ini ya teman-teman. Terus saksikan di channel saya, jangan sampai tertinggal, jangan lupa subscribe dan share video saya. Doakan yang terbaik untuk keluarganya Ibu baiknya sekeluarga. Satu, biar rezekinya lancar, kesehatan Ibu ya dijaga oleh Allah dan diberikan iman dan takwa. Dan satu lagi teman-teman, kita di sini real, memang benar-benar kita akan mengobati. Doa terbaik dari subscriber semuanya, jangan lupa. Oke, dimanapun tempatnya dan apapun kondisinya, kita siap tanggap 24 jam. Tapi ingat, jadwal selalu menanti. Bila mana ada kalian yang request tentang hal yang gaib mengenai pekarangan rumah, usaha, dan apapun itu yang mengganggu manusia, pertama kali kita harus pasrahkan sama Gusti Allah, karena pertolongan yang utama dan yang harus kita minta adalah pertolongan dari Gusti Allah, tidak yang lain. Ingat ya, apapun yang ada di bumi ini ciptanya Gusti Allah bakal juga kembali ke Gusti Allah juga, dan kita sebagai umatnya harus menjunjung tinggi norma-norma dalam agama. Termasuk sekarang ini kita akan menggunakan salah satu media untuk meruqyah, yaitu air, dan diberikan minyak wangi tentunya, dan juga kasih daun bidara ya teman-teman. Ini dihaluskan, ini tadi sudah kita doakan. Ingat, untuk mendoakan air dan minyak juga daun bidara yang sudah dicampur, terserah teman-teman semua doanya apa saja. Yang penting kita harus mendoakan dengan sesuai Quran dan Sunnah itu. Oke, bisa dilihat ya, real air dan daun bidaranya ini. Nah, ini bisa dipergunakan juga untuk apa Mas? Satu, kalau daun bidara untuk minum, untuk mandi, dan juga untuk memagari rumah kita dari hal-hal yang gaib. Oke, kita akan lanjut lagi ke badannya Ibu. Berikut Ibu. Ini
Niki wau kejadian ini ku pripun Bu? Awalnya jenengan saged ngeten iki. Maksudnya badannya saya terus jenengan lepas kontrol saking istilahnya manah ling waune sehat terus ngendikane niki wau enten ing mlebetin jenengan wonten ing robane jenengan ngoten pripun wau kejadiane awal bubuk sakderenge bubuk niku jenengan aktivitasnya wonten saben beras kalau ini kemarin ya, di sawah di sawah saya semalam kurang tidur awak kurang sehat. Terus di sawah rasanya itu gimana gitu. Nah, saya rasanya kecapean itu. Saya kecapean. Penting Iya. kepala ini rasanya penting. Iya. Sempat pingsan. Sempat menangis. Saya sempat menangis ya. Ingat saya sempat menangis. Terakhir mengingat itu rasanya. Saya menangis. Sedih hati saya. Enten apa kok sedih? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, saya sedih. Ya teman-teman ya, yang diutarakan Ibu Bu Wetnyo sudah teman-teman dengar sendiri. Entah bagaimana tadi itu masuknya si jin itu tadi, karena kan kalau waktunya jam 12 aktivitas kita itu dibatasi terhalang tentang sholat yang pertama kali ya kalau orang Islam ya wajibnya sholat kita harus menyudahi yang namanya pekerjaan itu pertama kali, terus yang namanya kesehatan itu memang harus benar-benar dijaga. Ini untuk pengalaman teman-teman semua, jika sudah merasa capek jangan melaksanakan aktivitas yang berlebih ya. Kalau tidak mau nantinya tubuhnya semakin sakit lagi, atau bisa kalau orang yang pekerja berat itu dehidrasi, kalau memang punya penyakit bawaan itu nanti penyakit bawaannya bisa kambuh seperti itu. Jadi untuk penyakit kali ini karena faktor kecapean dan tadi sempat kemasukan yaitu salah satu jin yang diduga itu memang jinnya perempuan ya teman-teman. Kita akan sedikit nanti tanya jawabnya itu yang nggak tahu, kalau bisa masuk ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa masuk ya biarkan nanti Ibu yang merasakan sendiri beserta keluarganya. Nah, ya teman-teman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ya, ini saya menggunakan ini seperti ini. Oke, kalau teman-teman mau istilahnya itu meruqyah, saya kasih istilahnya gambaran ya untuk teman-teman semua yang meruqyah ya, itu gunakan selalu untuk daun bidara itu 24 jam atau kesehariannya kita itu memakai daun bidara. Bisa enggak untuk makan Mas? Boleh. Minum? Boleh. Memakan di rumah? Boleh. Seperti itu. Jadi kita usahakan kalau untuk mau meruqyah seseorang, kita harus berkecimpung dengan daun bidara dan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Seperti itu. Kita nggak akan menyentuh Ibu, tapi kita akan mengeluarkan aura ataupun energi negatif yang ada di badannya Ibu melalui indera ya, dari tangan nanti biar bisa keluar, nanti insya Allah dirasakan sama anak dan juga cucunya. Seperti itu. Kita akan buktikan bagaimana keluarnya, dan nanti kalau setelah keluar ya, setelah keluar itu bisa nggak dirasakan sosok gaibnya? Insya Allah bisa. Karena sosok gaib itu selain dia itu datangnya memang benar-benar halus ya teman-teman, nggak berbau ya, tapi kalau memang itu jinnya berkecimpungnya itu di sekitaran yang berbau bunga ya Mas ya, baik itu dari
ini dari makam ataupun orang-orang yang sekiranya itu tebar-tebar bunga, ya kan, terus minyak seperti apa minyaknya itu teman-teman bisa tahu, minyak untuk jamasan, minyak untuk pusaka dan yang lainnya, dan juga ada kemenyan. Nah ini nanti keluarnya seperti apa biar keluarga yang merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Mas, jangan termiti. Jangan dia mas, termiti mas. Ya teman-teman, ya seperti ini ya kondisinya rumah. Maaf, seperti ini. Nggak apa-apa. Nanti saya akan kasih tahu kegunaannya itu untuk apa dan seperti apa cara menggunakan daun udara. Tadi saya sudah pakai untuk tangan saya ya. Biar apa? Biar energi negatifnya itu tidak kena di badan. Kalau kita punya anak kecil itu nggak nempel sama badan kita seperti itu. Ini untuk tips anak-anak kecil juga yang jadi orang tua. Ya mas, pegang tangannya mas, tangan itu mas. Gitu kan? Jadi mau apa? Matem ya. Bismillah ya. Ini ya teman-teman ya. Ini saya keluarkan dulu energinya. Kalau masalah yang gaibnya itu udah ada di sekitaran rumah sini, biarkan nanti masuk yang merasakan sekeluarga ini. Dan tambah lagi teman-teman ya, kalau yang namanya energi itu masih masuk di badan, kenapa kita itu disunahkan untuk ruqyah mandiri ketika kita tidak diruqyah secara langsung? Itu karena dengan ruqyah mandiri kita bisa menguatkan iman, kita bisa mengontrol yang namanya emosi dan juga cakra yang ada di badan kita biar stabil. Jadi si jin ini tadi tidak tertarik dengan orang-orang yang tentunya menegakkan sunnah ya mas, seperti itu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mempraktekkan, bacaannya sebagai berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa kana 'adabi wa nuzur, la ilaha illallah Allahu akbar. Lihat boleh? Lihat. Agak geser ke sini enggak apa-apa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sini, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat teman-teman nih. Biasanya Mas nih, Allah energinya sebagai berikut. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, rasa mas, ya, produknya ya, dan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak, rasa mas. Ya. Nah, ini ya,
energinya seperti ini, bergerak. Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus biarkan keluar mas. Nah ya teman-teman ya, kalau si jin ini tadi itu membawa pusaka atau tidaknya itu nanti bisa dirasakan ya. Kalau ada orang yang bisa istilahnya itu mewujudkan pusaka dari jin yang bentuknya itu gaib, nah seringkali teman-teman ada yang mempraktekkan untuk mewujudkan, tapi kalau saya contohnya seperti ini untuk energi saja ya itu. Nah luarnya seperti itu. Nah jadi kalau istilahnya itu jin itu membawa pusaka dan pusakanya itu nempel di badan, itu bisa diwujudkan seperti itu. Jadi kalau yang satu ini kita lihat, nah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah tenang, alhamdulillah. Nah ini ada ini. Rasa mas, seberapa mas? Nah ampun. Nah ampun dulu. Nah kacang mau. Nah ini, nah otak lagi. Nah ini pindah. Rasa mas? Ini. Rasa? Belum. Nah siap. Oh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah rasa? Dikit nih. Nah gitu. Keluar tarik nih. Saking tarik saking tarik. Ya. Nah ditarik di seperti ini. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Gerak, rasa mas? Nah, langsung betul. Nah, di samping saya teman-teman, ini sosok gaibnya di sini, sosok gaibnya. Alhamdulillah sudah datang. Ini berbentuk energi. Kenapa saya bilang energi? Ini ada teman-teman, jika seseorang itu merasakan hal yang gaib, kebanyakan kan orang pakai tangan seperti ini. Bisa karena apa? Itu untuk meradang hal yang gaib itu datang ya. Seperti ini. Saya buka nih. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini segini ya. Pokoknya segini tinggi. Nah, tinggi, tangannya tinggi. Allah. Nah, maaf ya, mau istilahnya itu mau nonjok. Aku mau ngarep-ngarep. Nah, seperti ini yang saya rasakan di sini. Kalau di sini udah nggak ada, cuma segini aja. Allah. Nah, diambung ya. Nah, baunya dirasakan. Nah, seperti ini. Wangi. Nih. Menyan mas. Menyan. Boten. Nah, tindik mas. Nggih. Sanes minyak iku lho nggih. Minyak dalam bidara niki sanes nggih. Niku kula ngaris niki ya. Hah? Nggih, sanes niki mas. Nggih iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman ya, saya mau diserang. Tuh. Nih. Nah mas. Nah. Baunya kemenyan. Pak senting menyan apa nih, Mbak? Campur napa niki? Saya kembang niku lho, Mbak. Nggih. Kembang Kamboja niku. Nah ini ya teman-teman ya seperti ini. Jadi untuk teman-teman semua yang awam tentang gaib, nah
Saya kasih tahu, untuk merasakan hal yang gaib itu pertama kali tubuh kita pasti merasakan, istilahnya itu getaran dari tangan. Itu bisa dirasakan dengan tangan. Untuk membuka cakra tangan itu gimana, Mas? Cukup membaca Al-Fatihah saja dan arahkan ke istilahnya salah satu tempat yang sekiranya itu angker. Bila mana ingin berinteraksi, ya kan, itu suruh aja datang. Ya, dalam batin nggak apa-apa, suruh aja datang ke sini nggak apa-apa. Seperti itu. Nanti insya Allah mendekat ya seperti ini, segini ya. Saya nggak ngomongin ini perempuan atau enggak ya, tapi segini. Ini energinya segini, tinggi, pokoknya tinggi, lebih tinggi mbaknya kayaknya ini. Seperti ini. Jadi ya kalau saya pribadi ini nih. Mau duduk apa-apa. Nah, beliau duduk, benar duduk ya. Tapi yang saya katakan tadi, kalau memang bawa benda atau pusaka, kita nggak tahu ya. Itu yang keluar tadi berupa energi, dan energi itu seringkali digunakan untuk teman-teman yang mewujudkan barang. Ingat loh, yang real benar-benar menarik barang berwujud pusaka, entah itu keris, entah itu tombak, itu memang benar-benar dari energi dulu dan dijabarkan ke zat yang padat, yaitu di situ tadi. Jadilah kayak keris, apa tadi dia nggak tahu, seperti ini. Ini baunya kita akan buka semua. Maaf ya, maaf. Ini lebih ketat lagi baunya. Kalau tadi kan sama. Kayak parfum campur melati, campur apa? Ya toh? Kayak melati, semboja. Oke. Lebih pekatnya itu ini loh. Apa, kemenyan ini loh. Persis kemenyan. Nah, mempunyai kemenyan. Bukan parfum yang kulon itu, Mas. Oke. Ini kalau memang benar-benar Ini kan namanya nyekar nih sambil seperti orang kalau nyekar sarean di makam-makam di musim sayang itu, teman-teman. musim bunga. Nah, jadi sosoknya itu memang perempuan, ya perempuan yang seperti dibilang ibu waktu kemasukan tadi. Pokoknya zikir terus Bu, nggak apa-apa, jangan sampai kosong ya. Ini mungkin ada pesan atau gimana? benar Mas. Nangis, mbaknya nangis. Ingat ya teman-teman, ini bukan arwah. Ingat, saya kasih tahu, ini bukan arwah, tapi ini lebih condong ke itu tadi, jin korin. Ingat ya, arwah sudah dikunci, jin korinnya ini yang lepas, seperti itu. Dan istilahnya itu kalau orang Jawa itu ngelambrang ya Mas, ngelambrang. Karena sifatnya jin itu kan dia lahir, dia juga bisa besar, seperti itu. Yang menyertai istilahnya itu kita waktu kita itu lahir ya jin korin, seperti itu. Sebentar katanya dulu. Assalamualaikum Mbak, sampean dolan yang rene ganggu utawa sering bertamu itu tujuannya apa? Tujuannya apa? Mencoba untuk berinteraksi, dialog ya, dialog. Stop dulu. Ini pesan yang disampaikan itu adalah satu,
pengen untuk didoakan ya. Kalau orang Jawa itu sering diadakannya kondangan ya, kondangan itu. Maaf teman-teman yang sesuai dengan Quran dan Sunnah ya, kondangan dalam kata kunci kita sesuai Quran dan Sunnah itu cuma satu, yaitu apa? Sodakohan. Itu ya, jangan salah paham tentang saya membicarakan kondangan itu ya. Kita berbicara yang real, karena sesuai dengan yang dijalankan oleh Sunan Kalijogo dan sunan-sunan yang lainnya, beliau menghidupkan yang namanya sunnahnya Rasulullah untuk bersedekah seperti itu. Jadi jangan salah paham, karena kita di Indonesia bahasanya itu kondangan, tapi di Islamnya kita harus mewajibkan untuk sedekah. Pertama sedekah, yang kedua yang dibicarakan ngopo kok aku ora tau didongake utawa ana ning lali saka keluarga iki. Ngoten. Itu minta doa. Ya, minta doa. Terus ada yang harus dilaksanakan, yaitu untuk apa? Satu, membersihkan sekitaran makam itu. Tapi kalau rumput yang di atas saya harap jangan dicabut ya mas ya. Jangan dicabut, yang pokoknya dibersihkan itu ya sekitar-sekitarnya, samping-sampingnya itu untuk pertanda saja ya. Terus yang di badannya itu jangan, karena itu nanti ikut mendoakan yang di bawah ya. Ini tadi Mbak ini tadi seperti itu, rukun ngomongnya ya, rukun. Terus aku kecewanya orang diindaki, enggak ditengok. Kalau orang Jawa ya tindak itu ditengok, enggak disambangi seperti itu. Dan bila mana nanti kok ibu ya, atau ibu niku pun buatan istilah ini saged pensabin ora toyo, tidak boleh istilahnya itu memaksakan untuk bekerja di sawah. Itu sudah kasihan seperti itu. Yang harus mindai orang apa mindai loh, kita kok baline nganggo waktu. Nah, jadi kondisinya menangis. Niki apa? Belum begini nangis. Mbak ini nangis seperti itu. Satu lagi minta baju. Baju ini dalam artian pakaian sing dinggo supaya ganti. Pakaian yang dipakai ya, istilahnya itu pengen minta rasukan, entah itu wujud mori, entah itu wujud memang pakaian beneran seperti itu ya. Nanti kalau masalah di sana mas, itu nanti dikasih mori atau apa. Nah, jadi teman-teman semua, kalau masalah yang ini yang kain kafan itu kan kalau orang zaman dulu itu membuat makam ya mas, membuat makam itu kadang itu loh dikasih mori yang kotak itu kan di makamnya itu, terus ditutupkan. Nah, ditutupin gitu. Itu mintanya seperti itu. Saya istilahnya enggak enggak menyarankan itu ya. Pokoknya dia mintanya seperti itu. Gitu. Mau dilaksanakan nggih monggo, tapi kalau enggak ya kita kirim dengan doa ini aja. Seperti itu. Karena kan mintanya jin itu kan beda-beda. Saya cuma mengutarakan seperti itu. Mintanya jin itu beda-beda. Yang penting ini tadi, aku ora ditilihi, ora diindai, saya enggak ditengok
Gitu. Anu Seperti itu. Jadi mintanya cuma itu tadi. Nah, ini tadi kan udah merasakan kedatangannya toh Mbak tadi. Apa mana Mbak? Meminta waktu ya apa? Ya Mbak sanjange aku ya podo kaya menungso. Maksudnya aku bentuk jin tapi aku iso gede. Nih ya, saya kasih tahu. Aku bentuk jin tapi aku iso gede. Sapa aku lahir nganti gede iki dibuktikan karo Mbak Sanjang. Ngomong kalau bisa tumbuh besar. Jadi aku juga sebagian keluarganya itu istilahnya tuh pecahannya yang tentunya belum bisa menemani ya seperti itu. Jadi ya nanti biar masih kali ibu etnya sak keluarga sing ngatur nggih biar masalah sudah bisa memberikan yang menjadi anak ayah saling kapal tak sering untuk ada kesurupan misalnya waktu emosi nomor kadang pikiran lebih capek gitu. Berarti sering kali ya Jadi paling capek emosi kadang di luar kendali kalau kamu mau terus di luar kendali terus tahu-tahu ya ini kok jelek kan memang tidak kuat memang tidak kuat kalau tidak kuat tahu-tahu ya semua ya nggak apa-apa teman-teman ya. Ini nanti saya suruh keluar dari rumah akan kita pagari dengan itu tadi yang di belakang kita dan bidara dan juga air plus dengan minyak yang wangi. Jin itu nggak suka dengan minyak yang wangi ya. Nanti biarkan ke alamnya sendiri, pokoknya tidak ada rancangan ataupun dengan sengaja untuk mengusir itu tidak, karena kan beda alam. Biarkan dia itu di alamnya dan ibu pun juga posisinya itu tidak diganggu ya Mas. Seperti itu, biar nggak diganggu itu. Sebelum pergi biarkan nanti mencium salah satu istilahnya itu keluarganya, atau kalau semua asal jangan saya seperti itu ya, nggak apa-apa. Ini ya saya suruh cium aja. Bismillah Mbak, sampai tak kei waktu ya kan 1 menit di sini nggak apa-apa. Nih mau cium nggak apa-apa, cium salah satu keluarganya nggak apa-apa. Ini memang benar-benar jin biar keluarganya merasakan sendiri seperti itu ya. Monggo. Yang mana? Yang mana dulu nggak apa-apa, dari sana. Nggak usah takut. Nanti bisa dirasakan. Ini. Apa ya? Itu yang Mbak Eka sih. Tenang Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Niku. Yes. Terus apa atas maknya yes, belum atas anyep yang begini. kita sempat belum keras. Anyep kan? Yang liane. Apa iki? Apa? Enak nih. Nyetane. Nah. Terus masih sampean yang jangan terus nani. Nah,
dulu sih, karena kan juga ada yang pernah dikasih lihat dari orang yang berjalan ini Mbak. Niki masih nyenang Mbak ini mau terane ngomah masih, ayo kamu Mbak bisa keluarga dingin Mas, nggih, ayo Pak ini so, atau ibu bisa, nah, oh Mbak ini kan disiap, Nangetan sih. oh iya kan disiap, Enggak kopi. itu ya, yang kerasa Mbak, nah, oke, yes, kayak ayam kan pipi. Oke. Lagi. Ya teman-teman ya, memang teman-teman ya. Saya suruh untuk cium. Terus pakai. Titik. Jangan kan sabar, nggak tahu. Saya disuruh ngomong, Mbak yang baju hitam suruh sabar. Dilihat 1-2 tahun, nggak tahu ya 1-2 tahun itu apa, masa rezeki kah atau apa kita nggak tahu, yang seperti itu, terus sabar. Terus Pak ini kerasa, hanya Pak ini Pak Prokrasi ibu jenengan langsung. Nah, kalau sama ibu ya, kalau sama ibunya enggak dari samping itu enggak, tangannya gini ya teman-teman ya, langsung saya praktekkan gini, cepat pundak di anak pundak terus ya betul ya teman. Nah lihat nih, dicium. Kerasa Bu? Nggih. Anyep. Nih, rasa. Nah, Masmu. Juga harus ini. Rasa Mas? Enggak apa-apa. Nah, terasa apa? Terasa. Bukan tangannya masih gini. Nah, jangan takut untuk ikan. Nah, jadi mungkin dengan dalam ya dalam. Kau pengen di sini dulu masih kangen, ngomongnya masih kangen, masih itu. Katanya mungkin dingin kan? Iya. Iya, di sini. Dipegang gini masih. Ya sepertinya teman-teman ingat kalau istilahnya itu kemarin ada yang ngomong waktu live-nya saya itu saya dikiranya itu bawa jin, yang dikiranya itu bawa jin. Maaf ya, saya paling nggak suka yang namanya istilahnya itu jin. Kalau yang ini tadi kalau ada kita istilahnya interaksi itu pasti dengan energi itu tadi udah terasa mendekat seperti itu. Nah kalau yang namanya
jin itu, jin korin itu sama yang lainnya yang menyerupai itu sama istilahnya itu lainnya jin korin itu kan ada seperti itu. Jadi kita harus bisa membedakan seperti itu. Kalau ini tadi jin korin, ini loh. Ini yang pose ya. Gelap. Ya teman-teman, dah keluar, dan saya kasih tahu lagi. Tadi waktu saya kesini, saya kan sempat mengawasi dompet sama tas saya. Ya jangan betul dulu dengan dulu ini masih dengarin dulu dong. Saya pengen minta foto yang kosong. Saya akan sekalian di sini itu tangkap tuyul. Kita akan menangkap tuyul seperti biasanya. Kita akan menangkap tuyul dengan edisi. Kita akan bertanya hasilnya itu berapa. Tanya jawab tuyul, hasil satu hari berapa ya, seperti itu. Kalau ini tadi hashtagnya jin korin yang meminta untuk didoakan nanti saya, seperti itu hashtagnya. Tapi sekarang nggak tahu. Sekarang pun buatan tak? Saat ini pun buatan. Ini bisa apa? Leng anu baik, leng aku apa? Oh, aku. Nah teman-teman ya, selanjutnya kita menunggu ya. Ini Ini teman-teman, mama kita beli. ada kehidupan kita itu yang seharusnya kita memang jaga. Pertama dari cara komunikasi kita itu sama seseorang dan sama jin ya. Kalau interaksinya kita dari jin itu seperti ibu tadi itu, dia merasakan hal yang nggak enak di badan dan menyebabkan si jin itu tadi, jin korin itu tadi datang dan berusaha untuk ini meminta masuk, bahkan sudah masuk, tapi mintanya cuma didoakan, dikasih untuk sedekah. Sedekah itu banyak, bisa dari doa ya, bisa dari kita memang membuatkan sedekah untuk yang sudah meninggal, itu sah saja seperti itu. Biar Allah yang nantinya akan mantap juga sih nggak iklan. Iya, sebentar ya. Oke, yang kemarin itu request untuk pengobatan. Ini kita kan udah mengobati dan pripun Bu tahu sih. Enteng mboten. Pikirannya pun tadi kan pelan kita keren. Kita sebelum itu deh, kita yang terdepan itu pun. Yang penting bebannya dibuang, ya. Jangan sampai jangan mungkin berpikir yang aneh-aneh, ngantos damel sakit. Ingat penyakit sekarang itu macam-macam, banyaknya, saking banyaknya itu dikategorikan kalau orang yang sudah terkena penyakit itu ya teman-teman, itu hilangnya pertama, hilangnya ya satu, memang benar-benar kita harus membuat pikiran itu positif ya, positif. Yang nomor dua, jaga kesehatan dengan pola hidup sehat. Yang nomor tiganya itu kita harus selalu dekat sama Gusti Allah. Yang nomor empatnya itu menjalankan sunnahnya Rasulullah dari makanan kita harus menjaga kesehatan kita. Kita tidak boleh membuat sakit satu pikiran kita dan jasmani. Dari pikiran ini kita nggak boleh disunahkan dan diharuskan tidak boleh. Itu kenapa? Kalau kita membuat pikiran kita itu sakit,
nantinya yang akan menyerang itu adalah penyakit-penyakit yang tentunya tidak wajar seperti itu. Ya, itu dari pikiran. Nanti terus larinya ke jasmani. Jasmani ya kita harus menjaga pola hidup sehatnya, istirahat, makan tepat waktu, jalankan puasa. Terus yang lainnya itu adalah dengan cara makan yang sesuai dengan kapasitasnya, tidak terlalu berlebihan, dan 4 sehat 5 sempurnanya ini dapat. Ya, Kita betul. meskipun benten ini udah beda teman-teman. Tadi kan udah dikeluarkan ya, sosoknya di sini. Akan menangkap tuyul. Mana mas? Mana? Nah, tuyulnya itu laki-laki. Dulu pertama kali saya explore di utara sana, kan dekat di Sumowo ya teman-teman. Fisik. Saya masih. Hashtagnya Sumowo ini dekat. Aku nonton Waktu video. videonya kita di YouTube YouTube Witatman Kain ya. Dulu yang saya tangkap itu tuyul laki-laki itu lucu banget, bikin ketawa kocak sama bener-bener. Boris. Senang permen. Kali ini kita tangkapnya itu satu. Nah, senang sama ini enggak ya? Mainnya apa enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jalannya ada makanan yang kiri. Siap. Nah, mudah masuk. Go. Kita kadang-kadang sama itu bahasa bohong di. Ingat tuyulnya laki-laki. Jadi gini, posisinya gini. Ini tangannya saya ke sini, ya, ke sini, terus madep, hadapnya itu ke timur. Ini, tidak untuk muter ini. Nah, ini, oh ini batok timur. Dia ngomongnya, aku cuma Pak Dewi, aku cuma Pak Dewi.
aku dicolek. Ya, Enggak apa-apa. bisa. Le, udah. Dari situ utara desa ini, dari utara desa ini mainnya tadi. Kowe dolan to? Ngolah. Sopo? Iya dolan lo karo golek duit. Terus saya kira Gue saya kira yang cuma tak sampai nalo, tak sampai nalo. Nggak tak omongin karo keluarga kalian. Aku ora pernah cimo duit ini. Ternyata jangan pusi gue. Sambil tertawa dia ngomong, pernah pagi aku jemput duit 50.000. Nyanyi semua. Duit 50.000 pernah dijemput. Buatan anu mantap ini. Pernah jemput 50.000. Tapi tenang lah. Masuk ke saya. Dengan kelingan barang repot. Tahu dengan daerah kayak lo mendaki kayak lo. Kalau hati sing kasih juga lo, tak kayak. Oh, kok ditku. Kuwi sing nyerah itu yo, lagi ke sekolah kuwi. Malah. Gimana ini? Kali receh tak tinggal iki. Kalau dikono kae, sing nyerah iki duite berapa kok biru juga kok karo sekolah kuwi. Kali koine tak ngeke kuwi. Mereka masuk. Duit gue tak cimuk. Dia ngomong duitnya tak cimuk sak durunge kena arep ndudak. Nyala. Nggak jadi juga lo. Ada pasti kalau ada. Oh, kurang ajar. Kowe bacanya. Nah. Ibu itu loh. Oke. Kasih dulu lah. Men 200 kan? Nggih, Sampai 200. Iki cek bohong nih. Coba iki omong 200 pernah. Nggih. Iki. Kita kan anak sapa to? Nah, punya. Kamu daerah kene apa wong Joko kowe? Mungkin aku ngomong di Mau tangga desa kene. Pak Angel. Si tuyul ini ngomongnya aku ora ngeki marau juraganku. Yang penting aku sok. Wah, seselingan dulu iki botol iki lagi mau. Ini loh, yang penting aku bisa setoran karo juraganku, aku dikei pangan. Pon iki. Oh, Wis. Ya. Ini ya. Ini jadinya disebut ganggu. Ya. Soal kira ki mau sapa tenan ndi. Esok dikit balik. Esok ini. Aku ora ning kepengin esok dibalik. Ojo di istilah ini, ojo terus kowe golek sasaran yang ndi. Mesake lho karo wong desa kene utawa ning desa liyane. Mesakno emang kok. Kami nyanyar lho.
di sambel, pilih di kayak sambel raymu. Apa pilihnya aku? Apa pilih aku? Apa ini sikil mungkin tutup lagi. Karena itu dituduh aku. Iya. Aku belum duduk aku. Di, Mbak. Aja masih deh. Udah. Iya. Jika kamu ini lekan tidak pakai tali tidak tahu. Ini kan apa? Mulutnya mas. Mulutnya ini masih ada darahnya. Nggak tahu tadi itu habis ngempong atau gimana kita tahu ya. Nah, ada darahnya. Coba. Kata larang ini pak. Diam. Ini sobat. Nah, ini kosong kan? Sampai ya kosong. Habis ini. Lewat kali ya. Alir pak. Yang air loh ini. Ampun ini. Lewat kali ya. Ini kita sampai ya. Sesok yang sampean lebih gua apa? Sobat. Nah itu pembalut hati-hati ya. Ini ngindek. Soalnya nggak cewek-cewek. Ini kan ngindek. Ngomong aku mlebu rene ya selain jiko duit karo jiko pangan kuno berupa darah tadi itu darah haid ya teman-teman hati-hati untuk perempuan. Nah seperti itu langsung dibuang atau disemproti daun budara itu tadi baru dibuang. Kayak dicuci itu mas. Nah? Kadang dicuci itu. Nggak apa-apa, Jadi gimana itu? nggak apa-apa dicuci terus nanti disemprot daun budara seperti itu. Biar nanti nggak ini apa ya nggak di tangkap sama yang lain selain mungkin kita akan coba misalkan saya Akmar tekon yang paling mendasar di hasilmu piro sedino Omsetmu dulu. omsetmu Jadi kalau juragannya kayak piro. kon golek piro lima belas Nah, omsetnya 15 juta saudara-saudara. Sehari. satu Wow. hari 15 juta Enggak, nanti tenang. Itu dari awal ini saya benar-benar juga dari cerita nih. Dari arah Duku ini apa kata Mbak Desa? Lintasan RT ini yang mau luar daerah maksudnya. Dari mana? Dari kampung sini atau dari luar kampung sini kan? intinya gini teman-teman ya kalau masalah persugihan berupa siapa saja yang punya kita nggak akan sebutkan tapi kalau yang namanya tuyul ya yang namanya tuyul kita akan kasih pelajaran saja ngomong-ngomong dan yang sering dibicarakan di tengah masyarakat itu kan bukan di sini saja ya dimanapun itu sang pemilik tuyul itu nanti kan benar-benar bisa sakit seperti itu ya kalau di sini nggak ada ya istilahnya itu jangan kita itu menuduh si A si B ya si A si B yang penting kita akan kasih pelajaran untuk tuyulnya ini ya kalau sakit ya biarkan sakit seperti itu. Tuyul itu seperti halnya udah menyatu sama si juragannya. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sesekali kita itu nuduh si A itu punya tuyul, salah kaprah, iya nanti malah menjadikan fitnahan. Itu nggak boleh. Kita yang diperbolehkan itu cuman ini kan membuat rugi masyarakat, ya kan seringkali. Nah, bukan cuma 1, 2 atau 3 orang yang dirugikan, kita akan buat efek jerahnya seperti apa. Nih lihat ya, yang ini. Demo, oh ya. Sambel. Sambel Baik sambel.
Dulek itu dulek kan. Nah, Maksudnya kan nenek lombok. Lombok apa? Lombok hijau. Jalannya itu Aku orang larang itu. Aku orang larang itu. Yang penting, yang penting. Kowe loro kan juraganmu loro. Nah, yang esok duite lingko jimu ning masyarakat kene iki dibaleki mesake. Ana ling tandur, tanam padi. iya. Ada yang bekerja ya Mas, kuli bangunan. Rata-rata kan petani untuk di sini. Itu masyarakat itu ya sini. Dan ini kalau saya nikah sama hal yang satu ini berupa tuyul ini seringkali gemas, tapi ini apa ya? Ya pokoknya itu agak punya tindakan sendiri. Iya, sehingga Jengkel. Kejadian demi kejadian kan banyak. Yang Rusuh-rusuh ini pokoknya barang ya aja ngambil barang selain uang nggak Mas? Ngambil barang selain uang nggak? kalau ngambil barang ini juga bisa ngambil barang berupa apa? Pengen putih. iya ya. Silakan ada RU berapa? Ya, duit. Iya duit. Ini coba kelompok. Emas terus gabah. Oh, apa? Apa Benar sih? itu. Iya, benar. Bisa berarti. Emas sama gabah Ini. yang paling dominan ini loh. Emas ngapusi. Ya terserah, kalau Yunan nggak percaya terserah. Karena ada kejadian juga. Gabahnya itu 20 sak, kantong bagor itu bilang yang 5 bagor. Itu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya lagi, ya kan, kejadian ngambil apa yang paling parah itu adalah dompet beserta tasnya itu pernah kejadian di Bayat dekat sama Cawas ke barat. Dan kalau yang saya alami itu mikrofon yang baru saya beli itu pernah juga diambil sama sejenis seperti ini berupa pajak. Pendapatannya 15 juta itu setiap hari 15 juta ya, saya kasih tahu ini real sambal hijau. Nanti kan itu matanya kan merah kan, biar jadi kayak pelangi aja. Sambal hijau langsung bulat nih. Oh saya Mas ya, Tanpa pengawet nih. tanpa pengawet itu selesai awet kuritmu. Kalau juraganmu digawe awet apa lah? Enggak, terus saya pengen tahu itu kalau ngambil gambarnya gimana itu Mas? Ini Mas, kalau ngambilnya Mas, itu. ada yang bertanya, masih bertanya dari pihak keluarga. Ngambilnya itu ketika gabah itu dijemur, ya Mas, emang benar-benar begini, dicarok. Mula kok bilang anak mati kok musuh Nah, sih rasa ibu itu dua kurang. bagor, 3 bagor, 5 Diambil kan? Ya nggak tahu malu ambil. Mulai ya orang-orang ini Dikasih tahu di ini di syuting nggak apa-apa. Nah, itu. kok ambil mil ya cuma Mas. Terus setengah malam pertama isi matinya paling setengah paling Ya maksudnya gini tuh. barang-barang itu pun merosot Mas. Itu gabah itu kalau di kombi itu kan matinya dikit Mas. Jadi lembarnya udah bagus. Betul nggak? Kalau misalkan dijemur itu biasanya kurangnya kan sedikit susutnya itu loh. Lain kalau di pressure, di blower biasa itu pasti agak banyak. Istilahnya matinya gitu loh, kan dikit. Tapi kalau di kombi itu biasanya kan udah bersih, jadi sisanya itu cuma dikit. Rambut itu kan. Iya. Jadi ini Yang kami tinggi. itu udah dikasih tahu sama ibu, karena ini ngambilnya dominan di emas ya sama gabah seperti itu. Jadi kalau untuk teman-teman yang istilahnya itu
baru mengerti dan belum mengalami, memang benar-benar istilahnya itu nggak percaya. Tapi kalau udah mengalami hal yang ganjil seperti ini, dah paling ada yang bilang rasa no, cuman seperti ini. Ini kita akan kasih ini di mukanya dia. Terus dia ada pun. Ya. Sambal hijau biar matanya si puyuh ini tadi itu nanti jadi pelangi. Ya. Bismillah. Oh, ada ini kan kata nyonton. Nih, ya. Tangan. Ya. Terus, nah. Sambal lontong hijau. Sama ini ya, kaki dan tangannya sebelah sini ya. Coba diputus saja bagaimana atau Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha Allah. Nah, dan tangannya saya putus, ya saya putus. Nah ini kita akan buat seperti orang yang bujang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Nah, wis tangan wis ini. Tidak sampai. Tidak ele. Enak. Sambal bawang mana? Nih seperti ini ya. Nanti biar juragannya untuk merasakan bagaimana panasnya sambal hijau di mukanya dan sakitnya tangannya itu di pelintir sama kakinya. Nah, jalannya itu seperti ini. Lihat aja. Ingat loh, ini bukan untuk istilahnya tebar fitnah ya. Kalau yang namanya tuyul itu salah satu caranya itu cuma digituin, dibuat seperti itu, dan kita tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun orangnya. Yang tentunya kalau kita mengarahkan suatu opini, ingat ya, suatu opini itu memang benar-benar sangatlah istilahnya nggak etis ya, nggak etis. Kalau saya acaranya di sini entah itu dimanapun, saya cuman pesannya satu: jika video itu sudah dipotong ya, dipotong itu tandanya apa? Satu, tandanya agar kita itu tidak memfitnah salah satu orang ya, seperti itu. Jadi kalau kita itu realnya memang kita sakiti saja, dan biar nanti yang ngerasain juragannya itu udah cukup, seperti itu. Jadi khusus untuk teman-teman semua, jangan membuat opini sendiri siapa orangnya, jangan ya. Masalah hal yang gaib itu biar mereka sendiri yang merasa, yang tentunya yang punya ini ya, gitu. Tahu ciri-cirinya lah. Ayo kita ciri-cirinya. Tidak boleh berasumsi. Kalau berasumsi siapa orangnya nanti menjadikan fitnah seperti itu ya, itu tidak boleh. Jangan membuat seseorang masalah. Bismillah. Tidak masuk ini. Dipindah, bukan bukan. Dipindah, bukan. Ini bukan sempurna. Tapi bekasnya masih mas. Nah, bekasnya masih. Bekasnya apa? Darahnya masih. Amis. Amis. Ngempon. Enggak. Terus Ngempon. ngempong nih ya. Ngempon. Ini ya.
Oke, ini nanti kalau bisa difoto kita akan foto. Kalau bisa nampak, kalau nggak bisa nampak ya biarkan. Nanti yang merasakan juragannya. Ini sudah real. Kita akan istilahnya itu melihat bahwasanya kalau yang namanya jin itu kalahnya dengan apa? Dengan doanya kita. Pertama kali kita akan istilahnya itu memperkuat doa, ibadah kita, dan semua aktivitas kita harus kita pasarkan sama Gusti Allah. Insya Allah dengan hal yang gaib yang tentunya mengganggu kita itu nanti akan menghindar dari tubuh, rumah, dan juga keluarga yang tentunya diganggu. Oke, saksikan benar-benar teman-teman. Jika teman-teman mengalami hal yang aneh, hal yang ganjil di luar nalar, pastikan itu bukan dari kitanya yang membuat, tapi dari jin yang benar-benar mau mengganggu kita dan keluarga. Kita jangan sampai menyinggung seseorang, membuat opini yang salah, takut nanti membuat fitnah. Itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di channel saya, Habib Adnan Khair. Ya. Oke.